Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Asid dan teman-teman. Ada yang bisa saya bantu? Mas Asid? Begini, Pak. Ya, kita mah ngobrol nggak bisa dikatakan serius juga bisa, santai juga bisa. Saya mau bertanya sesuatu, Pak, perihal tentang pendidikan di Indonesia. Menurut Bapak nih, sebagai tenaga pendidik atau guru atau dosen, itu bagaimana sih, Pak, pendapat Bapak tentang pandangan pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Ya, secara umum pendidikan di Indonesia itu sudah sangat baik, sudah bagus. Namun saya kira perlu banyak perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman makin maju, negara lain makin berkembang, kita pun harus menyesuaikan. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita ketinggalan, mereka makin maju, kitanya masih stagnan dengan sistem pendidikan lama. Itu harus terus berubah. Ya, itu kira-kira. Ya. Berarti kurang lebih Bapak punya usulan dong untuk inovasi pendidikan Indonesia ke depannya. Kalau menurut Bapak, seperti apa sih Pak usulannya? Kalau boleh tahu nih Pak ya. Ya, kalau saya memang sebagai seorang pendidik, mungkin setiap pendidik di Indonesia itu punya unek-unek, punya usulan, karena memang banyak mendapatkan pertanyaan atau keluhan, ya, dan semoga mungkin unek-unek saya, usulan saya itu bisa bermanfaat, atau mungkin orang lain sudah punya pemikiran dan unek-unek seperti saya, ya. Mudah-mudahan kalau sama ya alhamdulillah, kalau berbeda mudah-mudahan usulan-usulan saya bermanfaat. Di antaranya usulan yang berdasarkan dari berbagai macam pertanyaan misalnya dari public figure, dari Mas Deddy Corbuzier, ya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat umum. Pertanyaan itu diantaranya begini, mengapa kita harus, atau anak didik kita atau anak-anak kita harus mempelajari matematika, harus mempelajari fisika, harus mempelajari kimia sampai sesulit itu, gitu loh. Padahal nantinya itu setelah lulus mereka tidak menggunakan pelajaran-pelajaran yang sesulit itu di pekerjaannya. Ini kan harus jadi pemikiran. Nah, kemudian juga mengapa setelah lulus kuliahnya bidangnya A, pekerjaannya B yang melenceng jauh, kemudian lulus SLTA, lulus SMK, setelah lulus bidangnya berbeda gitu. Nah, ini perlu diperhatikan lebih lanjut gitu. Berarti Pak, untuk jawabannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak jawabannya? Ya, menurut pandangan saya itu kita perlu mengetahui bakat minat anak didik kita, IQ, EQ anak didik kita itu sejak awal. Jadi saya mengusulkan, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya mengusulkan supaya sejak dini, mungkin kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD itu sudah dites bakat minatnya, sudah dites IQ-nya, sudah dites EQ-nya. Ini sangat bermanfaat, sehingga setelah diketahui bakat minat anak, maka guru dan orang tua bisa membimbing dan mengarahkan ke arah skill mana anak ini. Jadi, jangan sampai nanti anaknya itu kemampuan matematikanya kurang, dimarahin terus, padahal dia sangat luar biasa di bidang seni misalnya, ya. Misalnya dia punya bakat seni musik yang luar biasa, yang tidak orang lain bisa, itu kan harusnya dibimbing, diarahkan ke situ, kayak gitu. Berarti penting Pak ya tentang tadi perihal EQ dan IQ itu? Ya, penting sekali. Ya, selain bakat minat juga IQ dan EQ. Nah, kalau bakat minat itu nanti ya Mas Asid, kita bisa mengetahui ya bahwa
kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ya, dari sejak SD itu kita arahkan, kita bimbing, kita godok sehingga menjadi apa yang sesuai dengan bidangnya. Ya, karir yang dipilih itu nanti insya Allah tidak jauh dari bakat minatnya, sehingga di dalam dirinya itu tidak sampai saya bekerja ini tapi di sininya serasa bukan hidupnya. Ini banyak terjadi. Harusnya dari awal sudah diketahui bakat minatnya. Kalau untuk IQ dan EQ, ya itu juga penting. IQ itu mengarah pada kemampuan daya nalar, daya pikir si anak itu. Jadi nanti setelah kita mengetahui IQ mereka, kita bisa mengarahkan ke bidang akademis apa yang mereka bisa. Artinya tes IQ sekarang itu hasilnya itu bisa mengetahui bidang-bidang nalar apa. Apakah dia bidang nalar ke eksakta, bidang nalar sosial, atau bisa bidang nalar yang sekuensial, itu yang bahasa dan sebagainya. Itu sudah bisa diketahui. Jadi kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan anak-anak kita, ya, di bidang akademis gitu. Sudah diketahui dari awal. Kalau untuk EQ yang berkaitan dengan emosi itu kita bisa mengarahkan anak. Misalnya anak ini kok kalau belajar susah, sulit di awal, tetapi ketika sudah mengetahui jadi kenceng banget. Nah ini kan kita harus ketahui dari awal. Atau emosi, anaknya suka pemarah, susah banget gini. Nah harus kita ketahui. Ada juga anak yang suruh belajar susah sekali, tapi banyak di masyarakat umum itu katanya seorang pengusaha kalau belajar dari SD itu susah sekali, nggak mau belajar, lari-lari. Ini ternyata jadi pengusaha besar. Ini juga harus diketahui dari awal itu, dari awal emosinya dan sebagainya. Itu sangat langsung orang tua juga berperan penting Pak ya dalam pendidikan anak. Oh sangat berperan penting. Jadi kalau di rumah orang tua itu dominan dalam hal mempengaruhi pengaruh anak untuk belajar. Oh iya Pak, ya, saya juga ada pertanyaan lagi nih Pak, mau minta pendapat aja kepada Bapak. Bagaimana sih Pak pendapatnya tentang pendidikan agama nih Pak? Karena dulu kan sempat ada isu-isu katanya pendidikan agama itu mau dihapuskan dalam pembelajaran. Kalau menurut Bapak itu gimana pendapat? Oh, pendidikan agama itu sangat perlu, sangat penting. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa pendidikan agama itu tidak perlu. Tidak setuju. Ya. Harus ada. Mengapa? Karena agama itu mendidik kita untuk menjadi orang yang baik. Diarahkan, kita bisa tahu apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, ya, apa itu kejahatan, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang maksiat, dan perbuatan yang dilarang, ya, dan merusak. Semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama sebenarnya itu justru membuat kita menjadi bahagia, menjadi kita sehat, menjadi kita positif. Itu sudah banyak terbukti secara ilmiah. Jadi dengan agama pula kita akhirnya bisa menjadi orang yang selalu memudahkan, ya, saling memudahkan antar teman, antar orang, saling membantu, saling gotong royong, saling berbuat baik, sehingga tidak banyak terjadi perkelahian, pertengkaran, karena tidak mempersulit satu sama yang lain, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghancurkan. Nah, kita perlu ada agama di dalam diri kita untuk juga, ya, karena kita punya iman, ya, kita biar selamat di dunia dan di akhirat, ya. Bagi mereka yang tidak tahu manfaat agama, ya, sejak dari awal kita pendidikan agamanya itu harus
yang basic-basic dulu. Apakah itu agama, manfaat agama dan sebagainya. Jangan sampai kita sudah melakukan sholat, melakukan puasa dan sebagainya, tahu-tahu kita tidak tahu, ternyata anak itu tidak tahu manfaatnya agama, tidak tahu manfaatnya kita beragama Islam, beragama Kristen, dan sebagainya. Kita tidak tahu manfaat kita beragama Islam itu apa ya. Itu dari awal itu harusnya pengetahuan basic itu sudah ada dari sejak dini pendidikan agama Islam sejak dini. Jadi nanti akhirnya tahu, oh ini salah. Cuma mungkin nanti dalam sistem dan kurikulumnya itu bagaimana itu kita bisa atur. Itu aja. Bukan berarti tidak perlu dan dihilangkan semua itu saya kira sangat tidak benar ya, tidak baik ya. Dan kita moral apa ya? Iya, nah itu kan betul. Dan saya kira kita itu negara Pancasila pertama itu ya ketuhanan, jadi kita perlu sekali beragama. Oke Pak, baik Pak. Tadi kan perihal pendidikan agama. Tadi Bapak juga sempat nyinggung tentang sistem atau kurikulum. Kalau menurut Bapak, gimana sih Pak? Perlukah sistem kurikulum di Indonesia ini, terutama sistem kurikulum pendidikan, perlukah diubah atau enggak Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, melihat perkembangan zaman, ya kurikulum atau sistem pendidikan itu ya, sistem atau kurikulum pendidikan itu perlu diubah terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Ya memang ada beberapa usulan dari saya untuk sistem kurikulum yang mungkin menurut saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang kita bahas itu. Ya, itu dari sejak SD setelah diketahui bakat minat IQ dan IQ, kemudian masuk SMP, ya itu hasil evaluasi bakat minat IQ dan IQ itu di SMP diketahui, kemudian diarahkan siswa atau anak itu digodok di SMP dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ada yang sesuai kurikulum saat ini, tapi kemudian sudah diarahkan. Nah, ketika lulus SMP secara akademis ya itu bisa diketahui, oh ini kemampuan akademisnya tidak memiliki. Ada catatannya, sehingga nanti di SMA itu menurut saya untuk kurikulum berikutnya itu sudah tidak perlu kelas 1 itu mempelajari, semua siswa mempelajari fisika, kimia, biologi ya, atau bidang-bidang yang membuat anak itu ketakutan ya, sulit belajar dan sebagainya. Itu saya kira sudah saatnya. Jadi saya tidak setuju sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sulit di SMA turunkan ke SMP dari 3 turunkan ke kelas 2 dan sebagainya, atau kelas 7 turunkan ke kelas 6, kelas 8 pelajaran turunkan ke kelas 7. Saya kira tidak benar itu. Yang benar adalah bagaimana ketika SMP kemudian ke SMA justru penelusuran kemampuan akademis kita itu menjadi lebih fokus ketika SMA kelas 1. Kelas 1 itu kita arahkan, oh ternyata si anak ini bakatnya lebih ke ekonomi, perdagangan, dia lebih suka, lebih minat, dan lebih spesifik. Iya, jadi nanti di SMA ya, juga nanti di SMK, apalagi kalau SMK itu sudah penjurusan, masuk SMA itu sudah penjurusan. Nah dari SMP sudah ada pengantar. Mungkin nanti ketika masuk SMA ada tes sesuai dengan bakat minat IQ dan EQ secara akademis juga. Oh nanti diarahkan kelas 1 itu sudah diarahkan masuk ke kelas fisika, biologi, ya, IPS atau bidang yang lain, itu sudah seperti itu. Jadi apa yang kita alami, mungkin saya, teman-teman Mas Afid dan yang lain itu supaya tidak terjadi lagi di saat ini. Saya merasakan itu kelas 1 SMA pusing sekali saya memikirkan kimia itu susah sekali menurut saya. Teman-teman saya itu banyak merasakan
seperti itu. Saat ini sulit sekali ya belajar kimia, matematikanya juga belajar sukanya, belajarnya aduh, ulangi, tidak bisa. Ini kan sebenarnya harus sejak dini. Itu kan pertanyaan yang sangat logis itu dari Mas Deddy Corbuzier dan masyarakat umum. Itu sulit sekali ternyata ini kan. Dan manfaat lain gini, ketika SMA sudah dikutuk spesifikasinya, misalnya bidangnya IPA, ya, biologi, kemudian ekonomi, nah lulus sudah spesifik, sudah tahu mau ke arah mana, dan makin tajam, ya, makin fokus ya, kepada bidang-bidang yang digelutinya di SMA. Menurut saya begitu. Jadi bukan saatnya pelajaran yang sulit-sulit diturunkan ke yang lebih anak-anak lebih muda, ininya pusing, nanti banyak orang stres gitu. Nah, menurut saya gitu. Jadi nanti lulus pun mereka sudah punya kemampuan yang sesuai bakat minatnya, IQ-nya gitu. Dan kemudian nanti perusahaan bisa merekrut yang tepat. Jangan sampai perusahaan memperkerjakan anak-anak ini, tetapi komputer aja nggak bisa ya, Excel nggak bisa lah. Ini satu hal yang sangat disayangkan, tapi masih terjadi. Jadi dia perlu perubahan Pak ya? Perubahan terutama ketika SMP ya, masa-masa SMP kemudian masa-masa SMA. Bukan pelajarannya yang diturunkan, tapi perubahan paradigma ya, sistem kurikulum yang terjadi itu harus diubah. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, perihal keahlian bahasa. Kalau menurut Bapak gimana sih Pak pendapatnya tentang keahlian bahasa? Contohnya itu bahasa asing, ya bahasa Inggris lah. Itu seperti apa Pak pendapatnya Pak? Ya, bahasa Inggris itu sangat penting, sangat perlu, karena semua bidang kehidupan dewasa ini ya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di setiap negara. Nah, dan ada yang menjadi bahasa pertama. Kemudian kalau kita lihat ya, karena sistem yang tadi saya utarakan, yang saya usulkan itu seperti itu, otomatis di kelas 1 SMA itu kan banyak jam-jam pelajaran yang luang. Jam-jam pelajaran yang luang yang tadi saya utarakan karena sudah ada penelusuran itu bakat minat, IQ dan EQ, maka bahasa Inggris dan keahlian lainnya, bahasa Inggris dan keahlian lain itu bisa menempati jam-jam pelajaran tersebut, sehingga siswa sudah mengarahkan ke bidang tertentu dengan dibantu oleh keahlian bahasa Inggris, keahlian komputer, ya, keahlian yang berkenaan dengan ya digital ya, teknologi ya, IT dan sebagainya. Itu sangat diperlukan. Oke Pak, selanjutnya tadi kan tentang pendidikan bahasa Inggrisnya. Sekarang gimana sih Pak cara mengajar bahasa Inggris yang baik, intinya yang tepat lah, kalau menurut Bapak sebagai dosen dan guru? Ya, menurut hemat saya, teman-teman dan Mas Asik, ini pendapat saya ya, bisa counter argumen silahkan. Itu mengajar intinya itu bagaimana mempermudah materi yang ada di buku ya, di bahan atau sumbernya itu, sehingga siswa kita itu bisa memperolehnya dengan mudah, bisa memahaminya dengan mudah, kemudian juga mempraktekannya. Mengajar yang baik itu menurut saya juga untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa, kita juga bisa menggunakan berbagai macam media, terutama media audiovisual. Media yang sering dipakai oleh para guru ya, itu menggunakan PowerPoint ya, kemudian media yang pakai
miniatur atau pakai picture dan sebagainya, itu sudah banyak digunakan. Ini sangat bagus. Namun nggak kalah penting itu media audiovisual ya. Mengapa? Karena kita ketahui, coba Mas Asid membaca novel Ainun Habibie dengan menonton film Ainun Habibie, lebih cepat mana diserap? Apakah membaca atau menonton film Ainun Habibie? Menurut Mas Asid, menurut teman-teman gimana? Lebih cepat mana? Lebih cepat saya nggak bisa ada film sih Pak. Nah ya, menonton itu lebih cepat diserap, kemudian lebih lama dalam daya ingat kita, dan lebih mudah ketika kita panggil kembali ingatan-ingatan itu. Ya misalnya ada pertanyaan sehubungan dengan cerita Ainun Habibie itu, kita sudah nyangkol di sini ingatan-ingatan itu dari menonton cerita Ainun Habibie daripada kita membacanya. Itu makanya saya merasa ya, para guru itu kalau memang tidak bisa membuat ilustrasi audiovisual, ya bikinlah ilustrasi skema ya. Yang penting ada visualnya. Nah, kemudian bikinlah juga, kalau nggak bisa lagi ilustrasi verbal itu sudah minim-minimnya. Jadi kita sebagai pendidik itu berusaha supaya siswa bisa paham dengan cepat ya, dengan mudah, namun juga tahan lama di ingatan mereka. Jangan sampai siswanya itu berpikir gimana ya cara belajar ini, gimana ya cara belajar ini. Nah itu kira-kira ya, guru itu juga mendidik murid-muridnya kalau bahasa Inggris itu, karena bahasa Inggris kan itu sesuatu yang dilakukan ya, sesuatu yang dipakai setiap hari, otomatis harus dipraktekkan. Mengajar writing ya harus praktek writingnya ada, tidak hanya teori writing, menulis discussion seperti ini, menulis deskriptif seperti ini, tapi tanpa praktek itu susah. Harus dipraktekkan ya, writing juga harus dipraktekkan, listening praktekkan, berbicara speaking harus dipraktekkan. Kemudian guru mengevaluasi sebagaimana biasa, kemudian memberikan feedback terhadap siswa atau muridnya. Lah, dari feedback itu siswa atau muridnya itu bisa mengetahui kelemahan, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Demikian kira-kira. Oke Pak, tadi kan perihal mengajarnya. Sekarang saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris yang baik? Mengingatkan kalau sekarang nih banyak nih yang namanya belajar mandiri, dengan adanya perkembangan teknologi kan seperti itu Pak. Gimana sih Pak kalau Bapak mendapatkan tentang belajar yang baik dan benar untuk bahasa Inggris itu seperti apa? Ya, pengalaman dari diri saya sendiri. Saya waktu pertama kali belajar bahasa Inggris sulit sekali. Akhirnya saya berpikir gimana caranya ya. Nah, alhamdulillah dapat ilham. Oh, saya harus mempraktekkan. Saya duduk, saya bicara langsung. Duduk, oh I am sitting. Berjalan, bicara sendiri, I am walking. Ya. Kemudian semua kegiatan itu saya bicara. Kegiatan ini saya bicara, kegiatan ini saya bicara sendiri. Yang untuk diri sendiri pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Kemudian untuk pronouncing, ya ini sampai sekarang pun saya untuk semua bidang masih belajar ya. Pronouncing mendengarkan radio, mendengarkan dari HP, mendengarkan televisi, kita bisa mendapatkan pronouncing yang tepat. Writing lah itu kita belajar. Sebenarnya tadi ketika kita mengucapkan I am walking, I am talking, I am sitting ya, itu sudah menata kalimat juga, tidak hanya pemerolehan kata ya, tetapi juga bagaimana menata kalimat ya, word order ya, sehingga kita bisa menulis dengan baik ya. Mendengarkan juga itu dilatih, mendengarkan dari radio, televisi ya, dari HP. Kemudian yang lain mungkin membaca ya, membaca sekaligus kita memperbanyak vocab, biasanya begitu. Kita garis bawahi ya, vocab yang kita tidak tahu ya,
kemudian kita coba ucapkan dari bacaan-bacaan itu dengan bacaan yang lebih keras ya, begitu. Oh, berarti intinya mah lebih ke pembiasaan Pak ya? dalam Pembiasaan, belajarnya. betul, karena bahasa itu dipakai sehari-hari, jadi harus kita biasakan. Kalau kita tidak membiasakan bicara bahasa Inggris, tentu banyak kosakata kita yang dulunya kita tahu akhirnya hilang atau kita lupa. Baik Pak. Harus Oke, Pak, dibiasakan mungkin terus. ya untuk hari ini demikian dulu Pak ya. Terima kasih nih atas diskusinya tentang pendidikannya. Wah, jadi banyak ilmu nih dari Bapak tentang pendapat pandangan pendidikan di Indonesia ini. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.